Penyebab kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan akhirnya terungkap. Berdasarkan sejumlah pemeriksaan, mulai dari visum hingga digital forensik, Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Satya Triputra menyimpulkan kasus kematian Arya Daru mengarah pada meninggal tanpa keterlibatan orang lain. Dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Selasa 29 Juli, polisi menyebut kematian Arya Daru karena mati lemas. Wira berujar hingga saat ini belum ditemukan unsur pidana dalam kasus kematian Arya Daru. Hasil visum menunjukkan bahwa Arya Daru mengalami gangguan pertukaran oksigen pada saluran pernapasan atas yang mengakibatkan mati lemas. Wira menyebut tidak ada ancaman fisik ataupun psikis terhadap Arya Daru. Adapun sidik jari yang ditemukan di lakban yang melilit kepala Arya Daru dipastikan milik korban sendiri. Dari hasil pemeriksaan TKP, tak ditemukan darah ataupun cairan sperma dari orang lain. Berdasarkan hasil toksikologi yang diambil dari sejumlah organ dalam Arya Daru, tak deteksi senyawa toksin seperti pestisida, sianida, arsenik, hingga narkoba. Namun ditemukan kandungan paracetamol dan chlorpheniramine atau CTM. Adapun CTM biasa digunakan untuk meredakan reaksi alergi. Temuan kombinasi ini mengindikasikan bahwa Arya Daru sempat mengonsumsi obat sebelum meninggal dunia. Sementara itu, berdasarkan hasil analisa digital forensik, ditemukan gambar yang memiliki muatan kekerasan fisik dalam kamera CCTV. Namun dari pemeriksaan ada temuan yang mengindikasikan keinginan untuk bunuh diri. Ada upaya dari Arya Daru untuk mengakses kesehatan mental secara online pada tahun 2013 dan terakhir pada 2021. Dari hasil pemeriksaan tersebut, disimpulkan bahwa indikator daripada kematian daripada ADP ini mengarah pada indikasi meninggal tanpa keterlibatan pihak lain. Selanjutnya, dari hasil pemeriksaan terhadap toksikologi yang dilakukan oleh Puslapor Barreskrim Polri terhadap sampel-sampel organ yang sudah setelah dilakukan otopsi, baik itu dari otak, empedu, limpa, hati, ginjal, lambung, darah, dan urin, ditemukan adanya kandungan paracetamol dan chlorpheniramine atau yang sering disebut CTM. Polisi akhirnya mengungkap kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan yang ditemukan tewas di kamar kosnya di Menteng, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Dari hasil pemeriksaan digital forensik terungkap bahwa Arya Daru terindikasi memiliki keinginan untuk bunuh diri. Semasa hidupnya, Arya Daru pernah mengakses layanan kesehatan mental secara daring. Hal ini diungkap oleh Nathanael E.J. Sumampo dari Asosiasi Psikologi Forensik dalam konferensi pers pada Selasa 29 Juli di Mapolda Metro Jaya. Nathanael mulanya mengatakan Arya Daru semasa hidupnya bertugas sebagai diplomat yang melakukan perlindungan terhadap WNI. Arya Daru menjalankan tugas profesional sebagai penyelamat bagi WNI yang terjebak dalam situasi krisis. Peran tersebut menuntut empati yang tinggi, ketahanan psikologis yang berujung pada burnout dan kelelahan. Nathanael mengatakan hasil psikologis yang ditemukan terhadap Arya Daru di akhir hidupnya menunjukkan bahwa almarhum mengalami hambatan psikologis negatif dan berusaha untuk menutupi. Selain itu, Arya Daru sulit mendapat dukungan dari kesehatan mental.
Ahli digital forensik dari pihak kepolisian juga mengungkap bahwa Arya Daru pernah mengirim email ke Badan Amal yang memiliki layanan emosional berdasarkan hasil pemeriksaan handphone. Yang dihimpun kami melihat kurang lebih sekitar tahun 2021. Awalnya dari data yang dihimpun di tahun 2013. Yang ketiga, ini kami pikir juga sangat penting bagaimana kita memahami situasi kehidupan almarhum, bahwa masa akhir kehidupannya sebagai diplomat, almarhum bertugas yang sangat mulia melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Almarhum adalah pekerja kemanusiaan. Beliau memikul berbagai tanggung jawab menjalankan tugas peran profesional sekaligus peran-peran humanistik sebagai pelindung, pendengar, sebagai rescuer, penyelamat bagi WNI yang terjebak dalam situasi krisis, dengan memastikan bahwa negara hadir bagi WNI yang ada di luar negeri. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa peran tersebut tentu menuntut empati yang tinggi, kepekaan emosional yang mendalam, ketahanan psikologis, sensitivitas sosial. Dan ini semua tentu menimbulkan dampak seperti burnout, compassion fatigue atau kelelahan kepedulian, terus menerus terpapar dengan pengalaman penderitaan, vicarious trauma. Nah, dinamika psikologis tersebut kami temukan di masa akhir kehidupannya. Yang keempat, meskipun menghadapi dinamika psikologis yang kompleks, karakteristik kepribadian almarhum yang berusaha untuk menekan apa yang dirasakan membuat almarhum cenderung sulit untuk atau mengalami hambatan dalam mengelola kondisi psikologis negatif yang dialaminya secara adaptif dan cenderung berusaha untuk menutupinya. Dinamika dalam diri tersebut membuat almarhum mengalami hambatan personal untuk akses dukungan, bantuan psikologis dari lingkungan terdekat, dan tenaga profesional kesehatan mental. Setelah terakumulasi penghayatan almarhum tersebut mengenai dirinya, masalah, tekanan hidup di episode terakhir kehidupannya ini, kemudian mempengaruhi proses pengambilan keputusan almarhum terkait cara kematiannya atau upaya untuk mengakhiri kehidupannya. Bapak Ibu, masyarakat sekalian, kami Apsifor menegaskan bahwa kondisi psikologis individu tidak dapat disederhanakan dari satu aspek kehidupan. Melainkan kita perlu memahami hasil interaksi dari berbagai faktor personal, atau profesional, sosial, dan struktural. Oleh karena itu tidak ada satu faktor tunggal yang dapat menjelaskan kondisi psikologis atau kesehatan mental almarhum yang negatif ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.